di podcast Gen dan Tri. Di podcast kita kali ini kita akan bahas pengalaman kita di masa sekolah. Tentunya pengalaman kita ini ada pengalaman yang seru dan menarik di masa-masa sekolah kami. Iya, jangan lupa saksikan ya. Diceritain deh lah, nanti main cerita aku jangan. A few moments later. Kalau pengalaman aku sendiri sih di sekolah tuh, kalau yang horor-horor kayak gitu nggak ada sih. Tapi aku punya suatu pengalaman yang menarik sekali di sekolah itu pas SMP. Nah itu pertama kalinya aku ikut kemah pramuka gitu. Itu kan kami kemahnya tuh di sekolah ya kan. Terus kami buat tendanya tuh di lapangan sekolah gitu. Dulu tuh masih zaman kami tuh sekolahnya tuh masih di dekat-dekat hutan gitu. Kalau sekarang sih aku lihat yang dulu pohonnya rindang-rindang sekali, sekarang tuh udah enggak rindang-rindang kayak gitu lagi. Sekarang tuh udah kayak dijadiin orang ladang, ada juga yang udah dijadiin perumahan kayak gitu. Dulu tuh seru sekali. Kami tuh outboundnya tuh kan dekat ya, jadi kalau outbound tuh langsung ke belakang kayak gitu, jadi ndak yang cari-cari tempat ke hutan-hutan yang jauh dari sekolah kayak gitu. Iya. Tapi pengalaman yang seru tuh pas hidupin api unggun yang sama-sama gitu, terus cerita-cerita sebelum tengah malam kayak gitu sama kakak pembina pramukanya. Itu pengalaman paling seru sekali seumur hidup aku, karena itu pertama kalinya aku ikut kemah pramuka. Seru ya. Ya. Kalau aku dulu nggak pernah ikut kemah pramuka, soalnya dulu nggak pernah diizinkan sama orang tua juga karena takut apa ya. Dulu kan aku juga sering sakit gitu, kadang ya nggak tahan angin malam gitu ya. Baik kalau pramuka tuh kan kadang bangun subuh tuh kan, pas tengah malamnya tuh ada apa ya namanya yang anak-anak pramuka yang biasanya malam-malam tuh kumpul tuh Jurit malam. ya itu. Iya. Kalau aku sih jujur ya, pramuka itu seru karena di situ tuh aku pribadi tuh dilatih keberanian. Terus di situ kan kami tuh harus bisa mandiri ya. Ya. Masing-masing kelompok tuh kan pas pramuka tuh juga kebetulan aku tuh dipilih jadi pemimpinnya. Jadi di situ aku dilatih jadi pemimpin. Jadi kan seorang pemimpin tuh harus berani kayak ngasih ide-ide ke kelompoknya. Tuh kan ada lomba-lomba gitu. Ya. Jadi harus cepat bisalah memimpin teman-temannya gitu. Dulu tuh waktu SMA, waktu kelas 1 atau kelas 2 ya. Oh iya kelas 2. Dulu tuh aku pernah semasa SMA tuh aku sering ikut lomba. Nggak pinter-pinter benar sih, tapi sering lah ikut lomba-lomba yang kayak lomba-lomba olimpiade matematika, terus yang MIPA juga. Nah dulu tuh pas kelas 2 ya, aku tuh punya kawan. Jadi di dalam kelas tuh enggak sih bilang pintar, tapi kayaknya agak lebih lumayan lah kami berempat gitu. Jadi dulu tuh ada dari salah satu universitas tuh datang ke sekolah kami, jadi ngasih kayak brosur lomba gitu. Karena terus kami berempat tuh tertarik mengikut kegiatan itu, tapi karena di situ ada dipungut biaya, terus dari sekolah kan nggak yang mau ngebiayain dulu tuh. Jadi kami 4 tuh berinisiatif tuh mau bayar sendiri masing-masing kayak PT-PT gitu bayarnya. Terus pertama tuh kayak guru tuh nggak terlalu menyetujui kami ikut. Katanya lomba-lomba kayak gini tuh nggak terlalu penting lah katanya kan, soalnya nggak yang bisa dimanfaatkan juga nanti ke depannya. Terus tapi kami berempat tuh karena nekat pengen ikut kegiatan itu, jadi kami berempat tuh kayak ada satu guru, itu lombanya lomba kimia. Jadi ada satu guru kimia kami berempat tuh kayak mohon-mohon lah sama dia, minta dibimbing
belajar gitu, enggak sih yang dibimbing terus, tapi kami tuh belajar sendiri. Nanti apa yang kami nggak bisa tuh nanti kami tanya ke dia kayak gitu. Terus ada guru kami karena ngelihat kami kayaknya terlalu bersemangat, benar-benar karena ngelihat kami terlalu bersemangat pengen ikut lomba itu, jadi mungkin hatinya tergerak, jadi dia bantu kami, bimbing kami berempat tuh sampai kami ikut lomba di hari hanya. Padahal tuh kami empat udah sungguh-sungguh sekali belajar. Pas udah selesai sekolah tuh kami lanjut lagi belajar di sekolah. Jadi kami pulangnya tuh lebih lebih lambat lah daripada yang lain. Tapi agak nggak munafik sih Gen, jadi agak kecewa sedikit sama hasilnya nggak sesuai sama yang kami harapkan. Tapi dari situ tuh kami belajar bahwa nggak semua yang kita harapkan dan kita mau tuh bisa tercapai gitu. Tapi di situ yang penting kami udah berusaha lah semaksimal kami memberikan yang terbaik walaupun yang nggak sesuai sama apa yang kami mau. Tapi di situ juga kata guru kami bilang dia bangga sama kami karena kami mau berusaha gitu sampai akhir, walaupun nggak harus dapat yang kami mau gitu. Gak harus juara 1 gitu ya. Ya, Yang penting ada pengalamannya gitu. ya. Aku juga ada pengalamannya, tapi itu bukan terjadi sama aku, tapi itu terjadi sama kawan aku. Tapi itu kan tentang ikut lomba-lomba gitu, Tri. Kalau dulu di sekolah Tri pernah ada kejadian pembulian gitu enggak? Kayaknya enggak pernah. Soalnya dulu tuh sekolahku SMP, SMA sama SD tuh masih tergolong yang di daerah kampung gitu. Jadi udah saling kenal gitu. Jadi kalau yang nama pembulian tuh enggak terlalu gitu. Iya. Kalau di pengalaman temen aku sih, aku tuh dia tuh di sekolah kami waktu SMP kelas 3, pokoknya SMP lah. Tapi paling hebatnya tuh dia dibully itu kelas 3. Dia tuh sering dibully dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Tapi titik yang paling terendahnya tuh dia sampai di kelas 3 tuh dia dibully habis-habisan tuh. Bukan gak dibully kayak kekerasan kayak gitu, kayak gimana. Tapi tuh bulinya tuh gimana ya, secara omongan gitu. Kayak diejek-ejek gitu Ya ya. gitu. Pernah tuh di kelas tuh hari itu hari apa ya, hari Senin kalau nggak salah dia tuh. Itu pas kami tuh mata pelajarannya tuh yang pertama tuh matematika gitu. Dia tuh anaknya tuh agak kurang gitu Putri untuk masalah pembelajaran gitu. Bukan juga apa ya, Bukan bilang bodoh gitu gitu, enggak ya. enggak juga. Dia tuh bisa, tapi dia tuh terlalu malu gitu mengungkapkan apa ya mau Apa yang mau dia sampaikan ya gitu. Tuh dia tuh setiap harinya tuh selalu diejek-ejek, kau tuh bodoh, kamu tuh bodoh gitu. Terus tuh kepalanya tuh kayak didorong-dorong gitu dari pas tuh segala kursinya tuh ditarik-tarik, dimain-main. Kadang itu sedih juga liatnya. Dia tuh sampai kayak apa ya, nggak mau Depresi bergaul. gitu ya? Bukan depresi, dia tuh kayak Oh, nggak mau ngobrol sama orang lain gitu, kayak takut ya takut gitu sama yang lain. Tapi itu nggak semua sih yang ngebulinya. Itu bang mereka yang cowok-cowok. Untuk yang cewek-cewek sih enggak. Itu yang dibully cewek atau cowok? Untuk yang dibully tuh cewek. Oh, cewek. Itu sekali tuh yang hari Senin tuh dia tuh mohon maaf ya Tri, Ya. yang kita yang cewek tuh datang bulan tuh. Ya. Nah dia datang bulan tuh apa ya, datang bulan tuh, 1 kali aja, tapi datang bulan tuh Banyak. tembusnya ke mana-mana sampai ke kursinya gitu. Terus tuh mau diajak bersih-bersih ke WC dia nggak mau, dia malu diajak kami yang cewek-cewek tuh. Apalagi mereka yang cowok-cowok tuh kadang nggak habis pikir gitu bang, ngapa gitu
diolok-olok mereka, ih joroknya, ih barang kotornya, yang kayak gitu kan. kayak gitu. Maksudnya tuh sampai hati gitu ya, diolok-olok kayak gitu. Terus tuh karena ada salah satu kawanku tuh datang ke sini, ayo aku antar kamu pulang biar kamu ganti baju gitu kan. Mohon maaf, darahnya tuh lah sampai kena ke segala baju gitu. Darahnya tuh saja. Itu hari pertama dia datang Iya, kayaknya. itu hari pertama dia datang. Dia tuh malu benar kata dia. Dia sampai kayak apa ya, mau cerita ke guru gitu nggak berani gitu. Apalagi mereka yang ngebully itu yang maaf orang tuanya tuh pegawai negeri gitu. Jadi dia nggak berani gitu mau ceritakan. Ngelihat dia gitu, jadi kami ini yang cewek-cewek tuh berusaha lah ngajak dia ngobrol gitu, ngajak dia bercanda-bercanda gitu. Yang penting menyenangkan hatinya gitu, biar dia nggak terlalu apa ya, takut sama kita gitu Bang. Biar dia nggak ngerasa sendiri gitu kan. Aku tuh sampai cerita pulang di sekolah tuh sampai cerita sama mamaku. Aku bilang ada kawan aku yang dibully. Kata mamaku, kamu jangan ikut ya kalau bully-bully gitu, kasihan kawan kamu. Karena orang yang dibully gitu kita nggak tahu masa depannya tuh kayak gimana gitu. Bisa apa ya, berputar balik gitu, bisa Siapa tahu nanti dia yang kedepannya sukses gitu jadi bisa, orang kan. tahun depannya bisa dia yang lebih tinggi dari kita gitu, gitu. Makanya tuh kan sampai sekarang aku masih ketemu dia sekarang tuh kalau enggak sih sering, tapi sering ketemu di jalan gitu, Sekilas-sekilas gitu ya. Nyapa dia, udah berani nyapa. Dulu waktu SMA tuh udah berani, SMA SMP tuh paling senyum aja gitu deh. Itu sih Tapi hal yang kayak gitu tuh pernah nggak sih dia coba kayak laporkan ke guru BK yang ada di situ gitu? Atau ada kawan-kawannya ndak yang kayak coba ngelaporin hal kejadian kayak gitu ke gurunya? pernah sih, tapi ya memang murid-murid tuh yang bebal gitu, susah dibilang. Mereka hari ini ditegur, besoknya lagi bikinnya. Mungkin gurunya ndak ngasih hukuman gitu atau gimana? Untuk hukuman sih dikasih, kadang mereka dihukum suruh berjemur lagi, Tapi emang ndak tapi jerah memang gitu ya? muridnya yang nggak jerah gitu. Kalau namanya Aku kalau yang kayak pembulian kayak gitu ndak pernah sih ngalamin Gen, tapi pernah sekilas-sekilas dengar gitu di sekolah-sekolah di kota-kota gitu. ya, apalagi kalau di kota tuh lebih parah, ada yang bunuh diri juga Iya kan. Iya dulu tuh kalau nggak salah tuh di sekolah di sekolah yang memang ke kotanya kan kami sekolahnya agak di kampung gitu ya gitu. Jadi dulu tuh pernah sekilas-sekilas dengar karena pembulian kayak gitu dia tuh nggak tahan dibully kayak gitu terus setiap hari, jadi dia tuh sampai bunuh diri gitu. Aku cerita karena dia mikir semua orang tuh kayaknya nggak ada yang peduli sama dia, cuma sekedar pengen dengar aja tapi nggak yang benar-benar peduli sama dia kayak gitu. Iya, karena mereka kasihan sama orang yang dibully-bully gitu ya kan. Iya. Tapi kejadian kayak gitu tuh kalau udah kejadian sampai bunuh diri, baru yang pembuli tuh kayak jerah, tapi nggak jerah juga, paling beberapa bulan kemudian tuh kayak gitu lagi sama yang baru lagi. Mereka tuh ada rasa penyesalan nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya mereka kayak pembelian di kota-kota tuh lebih parah sih dari di kampung-kampung tuh. Iya. Sampai dia tuh berita-berita ada yang anak SD tuh yang dibully sampai dibakar. Iya kok. Aduh, bener ada tuh di apa ya, aku liatnya di TV kalau nggak salah, dia tuh sampai bakar temannya tuh, anak kelas 6 SD tuh segitunya pembulian di kota. Masih SD kan. Iya, apalagi kalau udah besar. Kalian suka sama video kali ini, jangan lupa kasih tahu teman kalian dan share video ini karena di episode kali ini itu sangat-sangat seru dan menarik karena di sini kita berbagi pengalaman-pengalaman seru kami di masa sekolah.
Jangan lupa follow kita biar nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Yoi, tinggalan mantan aja udah cukup. Jangan sampai ketinggalan podcast kita yang seru-seru ini. Yoi, betul tuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe.